Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada matkul PTI kali ini saya Muhammad Tegasudana Kurniawan, Saya Krisna Wahidinanda. Saya Naya Wahidunisa. dan pada kesempatan kali ini kita diberi tugas tentang komponen pada PC dan install Ubuntu. Di sini saya akan menjelaskan pertama DVD atau CD drive, tipe internal optician disk drive atau DVD CD ROM. Fungsinya yang pertama membaca data dari media output seperti CD dan DVD. Fungsi kedua bisa juga menulis atau mengubah data ke CD atau DVD jika tipenya SD. Yang ketiga, untuk digunakan untuk instalasi software dan memutar film CD, memutar CD atau CD atau DVD. Nama daripada ini adalah hard disk. Berfungsi untuk media penyimpanan utama pada komputer atau laptop untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data penggunaan. Menyimpan data secara permanen berbeda dengan RAM yang datanya hilang ketika komputer dimatikan. Menyediakan akses baca atau tulis sehingga komputer dapat mengambil dan menyimpan informasi kapan saja. Cara kerja di dalam HDD terdapat piringan besi yang berputar secara cepat. Bit membaca atau penulis akan membaca atau menulis data dalam bentuk magnet pada piringan tersebut. Semakin tinggi kecepatan berputar RAM, semakin cepat HDD dalam mengakses data. Jadi, kalau RAM adalah memori sementara untuk mempercepat kerja komputer, HDD adalah tempat menyimpan permanen data dan program. Terima kasih. Selanjutnya adalah motherboard. Fungsi dari motherboard adalah fungsi yang paling utama dalam komponen komputer. Di dalam PCB motherboard ada beberapa komponen seperti prosesor, ada RAM. Fungsinya yaitu menghubungkan komponen seperti prosesor, memori, media penyimpanan, dan perangkat input output. Di dalam motherboard ada beberapa port, yaitu yang pertama soket CPU ada di sebelah sini, dan slot RAM, dan juga port SATA ada di sebelah sini, dan juga ada input output panel belakang seperti VGA, LAN, USB, dan port audio. Selanjutnya ada prosesor. Di sini prosesor dengan tipe Intel Pentium Dual Core E5300 dengan kecepatan 2,6 GHz dengan soket RGA. Fungsi prosesor ini yaitu sebagai otak komputer atau eksekusi instruksi yang ditempatkan pada board motherboard yang tadi. Yang selanjutnya yaitu RAM. Di sini dengan tipe DDR3 2GB. Fungsi RAM yaitu menyimpan data sementara, meningkatkan performa, dan membantu CPU. RAM bekerja sama dengan CPU supaya tidak terlalu berat mengakses data langsung dari hard disk. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ini yang bernama Power Supply Unit atau PSU yang bertipe ATX Power Supply atau internal PSU yang berfungsi pertama mengubah arus listrik AC atau alternating current dari stop kontak menjadi DC yang bisa digunakan oleh komponen-komponen. Yang kedua, menyediakan daya semua komponen PC melalui kabel power atau motherboard, CPU, GPU, hard disk, dan SSD. Yang ketiga, menjaga kestabilan ketegangan agar komponen tidak rusak akibat lonjakan listrik. Yang keempat, kipas di dalam PSU juga membantu mendinginkan unit agar tidak overheat. Ini bernama CPU fan, hard disk fan atau pendingin prosesor Intel. Berfungsi mendinginkan prosesor CPU agar suhunya tetap stabil saat bekerja. Yang kedua, mencegah overheat yang bisa menyebabkan komputer hang restart sendiri bahkan merusak prosesor.
Yang ketiga, membantu sirkulasi udara di dalam casing komputer. Cara kerja singkat, hard disk logam berbentuk sirip menyerap panas dan panas dari prosesor. Yang kedua, kipas atau fan berputar untuk meniup udara dan membuang panas keluar. Yang ketiga, kombinasi ini menjaga suhu prosesor tetap rendah agar komputer bisa berjalan optimal. Yang selanjutnya yaitu panel depan pada casing BCU. Di sini berfungsi sebagai port USB, audio, reset, dan juga tombol power. Oke teman-teman, kita akan memasang pada casing. Yang pertama kita akan memasang DVD ROM. Letaknya ada di depan sini. Setelah itu kita akan memasang HDD atau hard disk. Dan selanjutnya kita akan memasang pada bagian belakang. Guys, mau nak tangan depan kamu? Yang selanjutnya kita akan memasang prosesor pada papan motherboard. Ini segitiga pada ujung sebelah sini. Dan selanjutnya kita akan memasang RAM. Setelah komponen pada casing terpasang, kita akan menyimpan motherboard. Yang selanjutnya pemasangan fan pada prosesor. Kita akan memasang power supply pada atas casing.
Nah, yang terakhir adalah proses wiring perkabelan. Jadi untuk yang utama dari kabel PSU menuju motherboard dan ini kabel kipas. Sedangkan untuk yang merah-merah ini adalah kabel data menuju ke harddisk dan HDD. Serta kabel yang ini adalah untuk kontrol panel yang ada di depan. Nah setelah itu proses terakhir yaitu untuk ada casing, ada samping Setelah proses wiring selesai, maka PC siap kita gunakan dan kita install pada BIOS. Sekian, terima kasih. Bye-bye.